Presiden Prabowo Subianto didesak memecat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hal ini karena Kapolri menerbitkan Peraturan Polri Perpol 10 2025 yang isinya anggota Polri aktif bisa menduduki jabatan di 17 kementerian atau lembaga sipil. Kepada Tribun Medan Jumat 12 Desember 2025, Lembaga Bantuan Hukum Medan menilai peraturan Kapolri yang melegalkan polisi aktif dapat menempati 17 lembaga dan kementerian menabrak aturan dan bertentangan dengan semangat reformasi Polri yang sedang berjalan. Direktur LBH Medan Irwan Saputra pun meminta agar Presiden Prabowo Subianto memecat Kapolri. Selain itu, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Sedido menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah 2 kali melakukan perlawanan terhadap negara. Ia bahkan kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA bahwa mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian. Dalam hal ini saya tegaskan bahwa di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri ini, benar. Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan presiden. Oleh karena itu, apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada Menteri Kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Saya kira itu sebagai bentuk sikap tegas. Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Luar biasa. Polisi di bawah kementerian. Mengapa Kapolri menolak? Alasannya katanya efektivitas karena komando langsung di bawah presiden. Namun banyak pihak mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar tentang efisiensi atau tentang mempertahankan kekuasaan absolut tanpa pengawasan sipil yang lebih ketat? Mengapa publik skeptis? Kritik tajam mulai muncul saat ini. Karena polisi dianggap sebagai lembaga super body tanpa adanya kontrol, tanpa adanya kementerian yang mengawasi secara administratif, segala bentuk pelanggaran di lapangan seringkali terjadi. Hanya diselesaikan melalui mekanisme internal. Di banyak negara maju, kepolisian justru desentralisasi untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan sebagai alat politik. TNI di Indonesia contohnya, meskipun bertugas dalam pertahanan negara, TNI berada di bawah Kementerian Pertahanan dan tetap menunjukkan kesigapan yang luar biasa. Tidak ada gejolak. Ini kepolisian negara, Bung. Bukan kepentingan kepolisian yang tertentu. Saatnya sekarang reformasi. Keresahan masyarakat terhadap oknum-oknum di kepolisian semakin meningkat. Kepercayaan publik adalah aset utama institusi penegak hukum. Jika penempatan di bawah kementerian bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, bukankah itu langkah maju bagi demokrasi kita? Rakyat tidak bodoh, Bung. Kita butuh institusi yang melayani, bukan sekedar melanggengkan kekuasaan. Penempatan Polri di bawah Kementerian Kepolisian atau nih dalam negeri atau apa nih, dilakukan agar kepolisian benar-benar menjadi pelayan masyarakat, bukan sekedar instrumen kekuasaan terpusat. Kekuasaan yang terlalu besar tanpa pengawasan adalah resep sempurna bagi penyalahgunaan. Kapolri sekarang sudah terlalu lama menjabat, sudah 5 tahun. Ingat, ada pepatah bilang, power tends to corrupt, absolutely power, absolutely corrupt. Atau artinya apa? Intinya, orang terlalu lama berkuasa akan cenderung berkorupsi, dan semakin lama berkuasa akan semakin korup. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum. Oke, teman-teman, mari kita membacakan komentar-komentar berbagai macam dari netizen Indonesia yang mengatakan, ya, dari cuplikan video Kapolri diganti Prabowo, yang mengatakan komentar dari netizen, kami rakyat heran, kepolisian bukan kepunyaan Kapolri, ya, tapi punya rakyat yang dibayar gajinya dari pajak. Nah, perkataan Kapolri
terindikasi hanya bertujuan berkuasa bukan bersetuju melayani. Nah, sudah pecat, kenapa harus berlama-lama ya? Tidak ada presentasi ya, presentasi yang bahkan terkesan ingat ada ikan busuk dari kepalanya. Nah, inilah seumur hidup saya melihatnya kepada Polri yang melakukan pembangkaan ya. Pembangkaan pencopotan Kapolri lebih bermasalah agar tekad terjadi goncang-gancing. Nah, semakin lama Kapolri berkuasa maka akan semakin membahayakan NKRI ya, karena masih satu kolam dengan penguasa lama dan DPR dihapus aja nggak jelas keberpihakannya. Nah, lebih baik jadi petani yang baik dan jujur amanah daripada jadi oknum pejabat yang berhati bejat dan busuk, perampok, pemeras, apapun yang kita makan hasil petani. Nah, DPR tepuk tangan saat Kapolri secara terang-terangan melakukan pembangkangan ya. Ini bukti persengkokolan ya politik sangat membahayakan. Di negara Indonesia ini rakyat meminta polisi lebih baik dari bawahan menteri. Kapolri stres, bingung, jenuh dan habis akal karena institusi polisi tidak akan perubahan baik mata masyarakat. Sudah ya, waktunya Kapolri diganti agar ada penyerangan di kepolisian. Nah, pengkhianatan harus diganti bangsa ya. Diganti bangsa kita rusak oleh oknum di geng Solo yang berbahaya. Nah, rakyat harus demo mendesak Polri ya di bawah Kemenraki ya agar rakyat bisa menjadi check and balance melalui DPR. Nah, sebenarnya dipercepat pergantian Kapolri, rakyat sudah bosan dengan perilaku oknum polisi yang dipimpin oleh Listio. Nah, kepolisian di bawah kementerian siapa yang akan diuntungkan dan siapa yang akan dirugikan jika keadaan darurat, anarkis atau demo. Nah, intinya mempertahankan kerukusan untuk menguasai segalanya, nggak malu rakyat udah nggak percaya lagi ya, udah nggak percaya lagi dari Polri ya pada fungsinya yaitu lembaga keamanan, pengayom dan perlindungan masyarakat yang bukan lembaga pertahanan, bukan lembaga pengamanan ya penanganan narkoba dan bukan pula lembaga pengatur lalu lintas. Nah, betul banget ya, segera pecat aja karena di saat RDP dengan Komisi 3 DPR RI disaksikan hangat dan berbahaya. Dan semua orang punya macam-macam, memilih saja ya. Pingin jadi petani, kepingin jadi dukun ya, pingin jadi apa salah. Sajalah tidak ada yang melarang ya. Bubarkan saja lebih baik. Pak institusi paling dicintai iblis, bukan mual orang waras ya, akal sombong, rakus, penjilat, penipu, pengkhianat. Nah, kalau presiden tidak mengambil langkah tegas ya, akhirnya presiden tidak dihormati sama bawahannya, seperti tidak ada gunanya seorang presiden cuman ya sebagai boneka sama DPR, Polri, percuma ya. Dulu rakyat memilih Pak Prabowo, got yang banyak. Nah, sebagai masyarakat sangat tidak cocok ya oknum polisi yang tidak di daerah bekerja ya sewenang Pak Prabowo, masyarakat muak. Nah, di sini mengatakan teman-teman segera diganti yang lebih baik Polri ya, rusak pemimpin Tito dengan Sigit yang terlalu ngobatin Jokowi, membabi buta jadi diri Polri hancur dipimpin oleh ini ya. Betul presiden segera menggantinya. Nah, masyarakat sudah muak dengan oknum polisi ya, bertindak sewenang-wenangnya di hadapan masyarakat. Nah, netizen viralin saja, kalau tidak mau turun gimana pun caranya sampai benar-benar turun. Semangat lagi para netizen sebelum terlambat. Nah, ada Kapolri yang membanggakan seperti ini ya, semestinya Presiden Prabowo sudah tersegerakan ya mengambil tindakan, bersikap tegas. Copot atau pecat ya Kapolri ya, jangan sempat macan ompong yang mengampung omong-omong doa. Nah, para pengkhianat negara sedang bersorak-sorak karena dengan begini mereka bisa korupsi semaunya ya. Nah, yang menyalahkannya kepolisian ini kebanyakan melanggar hukum. Kalau nggak mau dibawa kementerian, bubarkan saja sekalian. Lagi perlu diingatkan ya Listio Sigit perkataannya. Nah,
Kalau kita sudah mendengar saat rapat dengan DPR, itu seluruh rakyat Indonesia sangat kaget dan tercengang ya. Seolah-olah dia yang mempresidenkan ya. Waduh ya, coba seluruh TNI segera gabung merapat ya. Sangat setuju dan mendukung keluar Kapolri segera dicopot dan diganti dengan Kapolri baru yang semoga kepolisian Republik Indonesia di bawah Kapolri baru makin lebih baik dan transparan. Nah, itu DPR yang teriak menyala amplop yang paling besar jadi Jokowi olah oligarki ya. DPR mewakili elit pesanan Jokowi bukan memiliki ya, mewakili rakyat di galian rapat 16 menit jadi keputusan. Nah, copot aja sesuai pemerintah sendiri agar sadar dengan ucapan yang bernada mengacam ya. Sudah ya, melampaui batas wewenang dan pengawasan. Nah, emangnya negara ini milik siapa ya? Herannya DPR tepuk tangan ya, ada gejala apa ini ya? Semua. Ingat proses pemilu Pilpres tahun 2024 yang dengan kasat mata dengan terang benderang apakah ingin terulang lagi? Nah, sungguh tidak selayaknya kepolisian beri jabatan ya di pemerintah dalam kondisi masih aktif dinas secepatnya ganti Kapolri. Lama-lamanya Listio Sigit nanti yang membuat kebijakan untuk mengganti Prabowo dan menjadikan Prabowo menjadi kelapas ya. Apakah Prabowo tidak menyadari ini semua? Nah, permainan senyap Prabowo memang yes ya, Jokowi ketar-ketir ya. Yes Pak Prabowo, jangan mimpi terus, jangan pikun dulu Pak Prabowo. Nah, kelamaan pecat saja ya. Kapolri Sigit bikin negara hancur, kerja tidak pernah bisa ya, benar selalu merusak peraturan. Nah, berita ini dari mana kapan Prabowo berani memecat ya Kapolri yang ada omon-omon gak bakalan deh berani sama ternak Jokowi yang jelas 58% nyesal. Nah, kenapa Pak Prabowo punya kuasa hak prerogatif ya untuk mereshuffle ya menteri kok sempat keberatan banget ya, menteri busuk atau kotor rusak ya yang secepatnya di reshuffle ya. Ini bukan jadi duri ya dalam daging. Nah, baru ini Polri ya membangkang jabatan ganti orang Islam atau hukum SARA. Sebrutal-sebrutalnya yang masih takut sama hukum saran Polri, ini termu Jokowi yang harus diganti. Nah, Kapolri mematuhi hukum di NKRI atau mengajari semua melawan hukum dari ini. Nah, Heriono penang saya itu yang sudah menurunkan reformasi Muas Legi Legowo. Nah, ini Kapolri pengkhianat apakah berjuang sampai titik darah penghabisan yang berkehendaki Listio apa mau menjadi temang Jokowi jadi sampai mati. Nah, teman-teman silakan memberikan tanggapan atau komentar ya supaya kita bersama-sama untuk menyaksikan video berikut ini. Salam dari saya NKRI, harga